Teman, perkenalkan nama saya Rosina Fiona Kubrua dengan NIM 2023-31064. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video pembelajaran dari mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Hindu-Buddha tentang proses masuk dan penyebaran Hindu-Buddha ke Indonesia. Oke semuanya, hari ini kita akan belajar salah satu topik penting dalam sejarah Indonesia, yaitu tentang proses masuk dan penyebaran Hindu-Buddha ke Indonesia. Kita akan bahas bagaimana ajaran dari India bisa sampai ke Nusantara dan kenapa bisa begitu berpengaruh. Iya, kita masuk pada latar belakang. Sebelum Hindu-Buddha masuk, masyarakat Indonesia masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka percaya bahwa roh ada di alam sekitar, seperti gunung, batu, dan pohon. Tapi setelah banyak interaksi dengan bangsa luar, khususnya India, mulailah masuk agama baru ke Nusantara. Masuknya ajaran Hindu-Buddha terjadi lewat jalur perdagangan laut Indonesia. Indonesia tuh posisinya strategis banget sehingga jadi tempat persinggahan perdagangan dari India yang mau ke Cina dan sebaliknya. Dari situ bukan cuma barang yang dibawa, tapi juga ilmu, budaya, dan ajaran agama. Nah, para ahli punya beberapa teori tentang siapa yang pertama kali membawa agama Hindu Buddha ke Indonesia. Yuk kita bahas sama-sama. Apa itu teori Brahmana? Teori Brahmana dikemukakan oleh seorang ahli sejarah dari Belanda yang bernama Jacob Cornelis van Leeuwen. Menurut teori ini, agama dan budaya Hindu-Buddha dibawa masuk ke Indonesia oleh kaum Brahmana, yaitu kelompok pemuka agama dan cendekiawan dalam sistem kasta Hindu di India. Kenapa kaum Brahmana bisa masuk ke Indonesia? Kaum Brahmana didatang atas undangan para raja atau penguasa lokal di Nusantara. Para raja saat itu ingin belajar agama dan budaya India, terutama untuk memperkuat kekuasaan mereka dengan sistem kerajaan ala India. Mereka menganggap agama Hindu dan Buddha sebagai sistem kepercayaan yang mampu memberi legitimasi kekuasaan, terutama melalui ajaran tentang raja sebagai titisan dewa atau dewa raja. Apa yang dibawa kaum Brahmana? Kaum Brahmana tidak hanya membawa ajaran agama, tapi juga berbagai nilai kebudayaan, sastra, hukum, dan tata pemerintahan. Mereka mengajarkan upacara keagamaan, membacakan kitab suci Weda, serta memperkenalkan sistem kasta di lingkungan kerajaan. Ya, di sini saya akan memberikan bukti sejarah teori Brahmana, yaitu Candi Plausan. Teori Brahmana juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Teori Brahmana menjelaskan bahwa proses pembelajaran agama Hindu-Buddha dilakukan oleh orang-orang yang paham dan ahli dalam ajaran tersebut. Masuk akal karena ajaran Hindu sulit dipahami jika tidak dijelaskan langsung oleh kaum Brahmana, apalagi kitab-kitabnya ditulis dalam bahasa Sanskerta yang tidak dikenal di Nusantara. Selain kelebihan teori Brahmana, juga memiliki kekurangan, yaitu kurangnya bukti arkeologis yang mendukung bahwa kaum Brahmana datang langsung dalam jumlah besar ke Nusantara. Teori ini juga tidak memperhitungkan peran pedagang atau golongan lain seperti Waisya, pedagang, dan kesatria bangsawan dalam penyebaran budaya India. Jadi, teori Brahmana menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana India yang diundang oleh para raja lokal. Teori ini menekankan bahwa penyebaran agama dilakukan melalui jalur kebudayaan istana dan keagamaan, bukan hanya perdagangan atau penaklukan.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori kedua, yaitu teori kesatria. Kalau sebelumnya kita sudah bahas teori Brahmana yang fokus kaum pemuka agama, kali ini kita bahas dari sisi bangsawan dan militer, yaitu para kesatria. Jadi, teori kesatria ini pertama kali dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Cornelis Christian Bers dan juga ada Mukherjee dan J.L. Moynes. Menurut mereka, penyebaran agama Hindu-Buddha ke Nusantara dilakukan oleh kaum kesatria dari India, yaitu para bangsawan atau prajurit. Nah, kenapa bisa begitu? Ada dua kemungkinan besar, teman-teman, yaitu yang pertama, para kesatria dari India melarikan diri ke Nusantara karena kala perang di negerinya sendiri. Mereka datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan ajaran Hindu-Buddha. Kedua, mereka datang ke Nusantara untuk membantu para raja lokal dalam peperangan atau memperkuat kekuasaan. Nah, dalam proses itu, ajaran dan budaya India pun ikut tersebar, terutama di kalangan kerajaan. Misalnya gini, bayangkan ada seorang pangeran dari India yang kalah perang, lalu dia melarikan diri ke Jawa. Dia disambut oleh seorang raja lokal, dan karena si pangeran ini mempunyai kemampuan militer dan pengetahuan tentang tata kerajaan, dia pun diajak bekerja sama. Lama-kelamaan, sistem pemerintahan India, gelar-gelar kebangsaan, dan juga ajaran agama Hindu-Buddha mulai diterapkan di kerajaan itu. Ya, di sini juga ada bukti sejarah teori kesatria, yaitu Candi Borobudur. Ya, selanjutnya teori ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Mempunyai kelebihan karena bisa menjelaskan kemiripan struktur pemerintahan dan kebudayaan kerajaan antara India dan Indonesia. Misalnya, kita bisa lihat sistem kerajaan di Indonesia mulai mengenal gelar seperti raja, mahapati, dan sebagainya yang terinspirasi dari India. Teori ini juga punya kelemahan ya. Yang paling utama yaitu kaum kesatria itu bukan orang yang mengalami ajaran agama seperti Brahmana, dan juga agama Hindu-Buddha itu cukup kompleks dan biasanya hanya bisa disebarkan oleh ahli agama. Lalu, belum ada bukti kuat bahwa invasi militer India besar-besaran ke Indonesia pada masa itu. Jadi, kesimpulannya, teori kesatria menyatakan bahwa penyebaran agama dan budaya Hindu-Buddha terjadi lewat jalur kekuasaan dan militer, dibawa oleh para bangsawan India yang datang ke Nusantara. Teori ini menekankan pentingnya pengaruh politik dan struktur kerajaan dalam proses penyebaran budaya dari India ke Indonesia. Sekarang kita akan membahas teori ketiga, yaitu menjelaskan masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia lewat kaum perdagangan, alias teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh Nicholas Johannes Krom dan didukung oleh sejarawan lainnya sebagai antitesis dari teori kesatria dan Brahmana. Menurutnya, yang paling aktif menyebarkan agama Hindu-Buddha di Nusantara adalah pedagang India, khususnya dari kasta Waisya. Para pedagang Waisya datang ke Nusantara untuk berdagang karena waktu perjalanan pulang membutuhkan menunggu musim angin muson. Mereka menetap cukup lama. Selama itu, mereka menjalani hubungan bisnis dan sosial dengan penduduk lokal, bahkan seringkali menikah. Dari interaksi ini, mereka memperkenalkan agama Hindu-Buddha dengan cara yang alami dan bertahap. Tokoh utama yang mengenalkan teori ini adalah
Nicolaas Johannes Krong. Ia menyatakan bahwa para saudagar Waisa adalah kelompok terbesar yang datang ke Nusantara dan bahwa masyarakat lokal secara aktif menyambut serta berasimilasi dengan mereka, sehingga budaya Hindu-Buddha mudah diterima. Teori ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kekurangan teori didukung banyak sejarawan dan peneliti karena penawaran jalur penyebaran yang realistis dan akulturatif. Para pedagang memiliki keluasan sosial untuk berbaur dengan masyarakat lokal dan membangun kepercayaan termaksud dengan raja-raja. Pendekatan seperti ini bisa diterima lebih mudah. Kekurangan teori ini juga ada, namun tentunya banyak pedagang Waisya tidak memahami kitab suci Hindu Buddha secara mendalam, sehingga terbatas dalam menyebarkan agama yang kompleks. Tidak ditemukan bukti prasasti atau artefak di wilayah pesisir tempat tinggal pedagang. Padahal peninggalan Hindu-Buddha justru banyak ditemukan di pedalaman. Jika pedagang India punya pengaruh besar, mengapa pedagang Tiongkok yang juga banyak berinteraksi di Nusantara tidak membawa dampak budaya sebesar itu? Ini menjadi pertanyaan bagi teori yang menekankan jalur perdagangan. Jadi, teori Waisya menyatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dibawa oleh pedagang India atau kasta Waisya yang menetap dan berbaur dengan masyarakat lokal. Teori ini menekankan pendekatan sosial, ekonomi, dan interaksi lintas budaya sebagai jalur utama penyebaran. Sekarang kita akan membahas teori lain tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu teori Sudra. Teori ini bukan tentang bangsawan atau pedagang, tapi tentang golongan yang mungkin kita nggak duga, saudagar atau budak dari India. Menurut teori ini dikemukakan oleh Gottfried Harian Ward von Weber. Agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kelompok Sudra yang memilih migrasi ke Nusantara demi memperbaiki nasib mereka. Mereka datang bukan sebagai pemuka agama, melainkan sebagai buruh, pekerja, atau budak yang lepas dari sistem kasta yang kaku di India. Salah satu alasannya karena ada banyak keturunan India yang menetap di Indonesia, menikah dengan penduduk lokal, lalu membentuk komunitas Hindu-Buddha dari keluarga ke keluarga. Karena sistem kasta tidak diterapkan di Nusantara, mereka mendapat penerimaan lebih baik, lebih hidup layak, dan bisa ikut menyebarkan budaya mereka melalui pergaulan dan keluarga. Kelebihan teori ini yaitu teori ini menarik karena menawarkan perspektif realistis tentang migrasi sosial ekonomi. Sudra yang tersisi dari India punya motivasi untuk pindah, dan melalui interaksi mereka, budaya Hindu pun bisa diterima secara bertahap. Kekurangannya, namun ada beberapa kelemahan utama. Yang pertama itu, para Sudra biasanya tidak mendalami ajaran Hindu. Mereka tak mengerti bahasa Sanskerta atau aksara Pallawa yang biasa digunakan oleh kitab suci. Karena pendidikan mereka terbatas, kecil kemungkinan mereka menjadi penyebar utama ajaran agama yang kompleks ini. Jadi, teori Sudra menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara dibawa oleh golongan kasta rendah yang berimigrasi demi memperbaiki hidup. Mereka lebih menyebarkannya lewat interaksi sosial ke keluarga dan komunitas, bukan lewat instruksi keagamaan formal.
Kali ini kita akan membahas satu lagi teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia yang unik, yaitu teori arus balik. Teori ini berbeda karena menyatakan kalau masyarakat Nusantara ikut aktif dalam membawa ajaran agama dari luar ke tanah air kita. Jadi, menurut Frederick Decapourge, bukan hanya orang India yang datang untuk menyebarkan Hindu-Buddha, justru cendekiawan Nusantara sendiri yang pergi belajar ke India, lalu kembali membawa pengetahuan agama dan budaya ke masyarakat lokal. Misalnya Raja Balaputradewa dari Sriwijaya mengirim orang ke India untuk mendirikan sebuah wihara di Nalanda. Banyak pelajaran Nusantara belajar langsung di sana. Setelah kembali, mereka menjadi pemuka agama dan menyebarkan ajaran Buddha dan Hindu di Nusantara. Selain itu, kita juga melihat karya bangunan seperti candi yang punya perpaduan antara budaya India dan bentuk lokal Indonesia. Keunggulan teori ini adalah memberi peran penting kepada orang Nusantara sendiri. Mereka bukan cuma menerima pasif, tapi aktif menimpa ilmu dan membagikannya kembali. Teori ini juga cocok menjelaskan ada bentuk budaya Hindu-Buddha yang unik dan khas Nusantara karena diadaptasi oleh penduduk setempat. Kurang lengkapnya gambaran tentang bagaimana agama ini menyebar secara sosial, politik, ataupun ekonomi cukup jadi kelemahan. Dan teori ini kadang mengabaikan bantuan atau kehadiran langsung kaum asing seperti Brahmana maupun pedagang yang jelas punya pengaruh. Teori arus balik menyatakan bahwa penyebaran Hindu-Buddha ke Indonesia tidak hanya datang dari luar, tapi juga melalui inisiatif orang Nusantara yang belajar langsung ke India, lalu kembali sebagai agen perubahan budaya dan agama. Faktor kenapa Hindu-Buddha cepat diterima. Kenapa sih masyarakat Indonesia waktu itu cepat banget menerima Hindu-Buddha? Karena orang Indonesia terbuka terhadap budaya asing. Agama Hindu-Buddha memberikan sistem sosial dan pemerintahan yang lebih teratur. Raja-raja memakai agama ini untuk menguatkan kekuasaan, interaksi dagang, dan sosial sangat aktif waktu itu. Jadi, masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia adalah proses panjang dan bertahap. Penyebarannya terjadi karena hubungan dagang, interaksi sosial, dan peran tokoh-tokoh tentu dari India maupun Indonesia sendiri. Teori yang paling kuat didukung bukti sejarah adalah teori Brahmana dan Waisya. Oke teman-teman, itu dulu pembahasan kita tentang proses masuk dan penyebaran Hindu-Buddha ke Indonesia. Jangan lupa, sejarah itu bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita memahami jati diri bangsa kita sekarang. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.